Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ya tayyibin wa tahirin wa man sanna bisunatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat Ismail Radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Allah Ta'ala di pagi menjelang siang ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah untuk sama-sama menyimak kajian kita pada Hidayatul Islam. Dan hari ini bab yang kita pelajari pada Fiqhul Islam adalah hikmah dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau dibesarkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai yatiman, sebagai anak yang yatim. Tetapi sebelum kita masuk kepada bahasan, sedikit mengulas apa yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang ada peristiwa dan kejadian yang merupakan kisah dan berita yang masyhur di antara kaum muslimin. Dan bahasan itu kemarin secara detail telah dibahas, tetapi tidak mengurangi makna yang telah kita bahas, sekedar menyingkat dan mukhlasah dan mengenang kembali atau mengingat kembali tentang bab yang penting itu. Alangkah sempurnanya jika majelis ini kita sedikit mengulas sebelum kita masuk kepada bab bahasan kita, yakni tentang masalah benarkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat beliau dilahirkan oleh ibundanya Aminah binti Wahab ke dunia ini yang fana dalam kondisi makhtunan, dalam kondisi sudah disunat. Ini bahasan yang masyhur, berita yang sering kita dengar dalam khutbah-khutbah, ceramah-ceramah. Ada satu riwayat kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya dan pernah mengatakan, beliau bersabda, min karamati 'ala Allahi an wulidtu makhtunan wa lam yara ahadun sawati. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, min karamati 'ala Allahi, termasuk kemuliaan atau karamahku, kemuliaanku yang Allah berikan atau kemuliaan yang Allah berikan untukku adalah di mana aku dilahirkan, anulidtu makhtunan, aku dilahirkan di dunia ini dalam kondisi makhtunan, yakni telah dikhitan atau disunat. Sehingga walam yara ahadun sawati, sehingga seorang pun tidak pernah melihat tentang auratku itu sendiri. Hadis ini ma'ruf menjadi dalil bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam kondisi makhtunan, telah disunat. Nah, kembali tadi disinggung, benarkah riwayatnya dan bagaimana pendapat ulama? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala secara khulasah pernah mengatakan bab ini terbagi menjadi 3 pendapat. Yang pertama, pendapat yang tadi bahwa Nabi Muhammad dilahirkan di muka bumi ini oleh ibundanya Aminah binti Wahab dalam kondisi telah disunat. Dalam hadis yang tadi itu telah disebutkan, dan ini ma'ruf dalam kalangan para kaum muslimin. Bahkan tidak sedikit para ulama terdahulu juga menukilkannya tentang hadis-hadis tersebut dalam karya-karya ilmiah mereka tentang masalah ini, bahwa Nabi Muhammad di antara karunia-Nya dan kemuliaannya dilahirkan dalam kondisi telah disunat. Tetapi jika kita merujuk kepada sandaran dalil yang digunakan, maka hadis tersebut adalah dhaif, bahkan dhaif sekali. Tidak ada tentang hadis yang menyatakan Rasulullah disunat, yang Rasulullah dilahirkan dalam kondisi telah disunat, itu yang sahih. Tidak ada satupun.
Kemudian yang kedua, ada yang berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW telah disunat oleh Jibril. Kapan? Saat beliau dibelah dadanya. Berarti ketika beliau masih kecil. Saat beliau dibelah dadanya, saat beliau disusui di tempat Sa'diyah, Ahlimatu Sa'diyah. Kemudian saat itu juga disunat. Tetapi pada bab ini hadisnya juga tidak ada satupun yang bisa dijadikan sebagai sandaran untuk berhujjah. Kemudian pendapat yang ketiga, bahwa Nabi Muhammad SAW disunat pada hari yang ketujuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Tetapi hadis ini juga dhaif. Tetapi jika merujuk kepada kebiasaan, adat istiadat yang telah turun-temurun dari kalangan orang-orang Arab, khusus orang-orang Quraisy, maka memang begitulah. Ya, memang begitulah mereka disunat saat masih sepekan atau seminggu, yang kemudian juga menjadi syariat yang disetujui bahkan dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tentunya ada hikmah-hikmah dari sisi medisnya. Seperti karena pembuluh darah masih sedikit sehingga sakitnya tidak terlalu, kemudian lebih cepat penyembuhan dan seterusnya. Dan lebih bersih tentunya dari semenjak kecil. Secara adat istiadat itu turun-temurun bagi mereka. Tetapi secara hadis, memang hadisnya juga dhaif. Hadisnya dhaif. Tetapi sesuatu yang merupakan, kalaupun memang ini dhaif, maka kembali kepada adat istiadat yang berlaku di sana. Kemudian dari sisi yang lain, sesungguhnya ketika seseorang dilahirkan dalam kondisi telah disunat, sebenarnya kalau boleh kita bilang secara de faktanya itu bukan kesempurnaan. Karena bayi lahir itu sempurna jika seluruh anggota tubuhnya masih sempurna. Nah, ketika Rasulullah dilahirkan dalam kondisi disunat, berarti tidak sempurna. Nah, makna ketidaksempurnaan ini tidak layak dan tidak mungkin terjadi untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu suatu kekurangan, bukan suatu kemuliaan. Suatu kemuliaan. Kemudian yang ketiga, dari sisi lain, ketika seorang tua ataupun keluarga besar, di dalam hal ini adalah kakeknya, melakukan acara khitan, bahkan istiadat kita pun itu merupakan acara yang sangat ditunggu-tunggu. Acara keluarga besar untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kami punya anak laki-laki, begitu. Dan ini satu kebanggaan. Dan ini adalah salah satu sebab untuk tafakhur, berbangga dengan orang lain. Dan ini terjadi di zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW membawa syariatnya untuk umat manusia. Karena itulah maka yang insya Allah aqrabu ila shawab, yang merupakan sesuai dengan kondisi yang ada yang berlaku di zaman itu. Kurang juga ditilik dari sisi kesempurnaan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pasti manusia yang paling sempurna, maka lahir pun dalam kondisi sempurna, dan beliau berbangga karena sunnah khitan ini merupakan sunnah daripada nenek moyangnya Rasulullah sendiri, Ibrahim alaihissalam. Dan Rasulullah adalah orang yang berhak untuk mengikuti dan menjalankan sunnah tersebut. Tentang hal ini kemarin sudah dibahas panjang lebar, dan ini hanya sekedar mukadimah pada pertemuan pagi menjelang siang yang berbahagia ini. Taib. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar radio Ismail yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk kepada bahasan inti kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibesarkan atau dilahirkan dalam kondisi yatim. Kita tahu bersama bahwa dalam sejarah yang sirah nabawiyah yang telah disampaikan pada kali pertemuan yang sebelumnya, bahwa Abdullah yang merupakan ayahandanya Nabi kita kecil sallallahu alaihi wasallam adalah anak laki-laki yang dipersiapkan oleh ayahandanya Abdul Muthalib untuk menjadi penerus pemimpin kelak bagi Bani Israel, bagi Bani Quraisy atau bagi suku Quraisy di Mekah secara khusus. Sehingga beliau banyak mulai didelegasikan, diestafetkan pelan-pelan kekuasaan, pengaruh, tugas-tugas diberikan kepada Abdullah. Nah, satu di antaranya adalah dalam beberapa, ada dua riwayat memang, beliau diminta oleh ayahandanya untuk memanen buah tamar di Madinah. Kemudian sampai di sana beliau sakit dan kemudian wafat di sana dan dibubuhkan di sana. Dalam riwayat yang lain, beliau diperintahkan untuk menggantikan bapaknya untuk memimpin satu kafilah dagang ke wilayah Syam.
dan ketika pulang dari Syam mampir ke Madinah di keluarganya, kemudian beliau jatuh sakit dan kemudian wafat di tempat tersebut. Karena di Madinah banyak dari keluarga ibundanya dari kabilah Najjar terutama. Ini dua pendapat yang intinya bahwa ayahandanya Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib yang saat itu umur beliau kurang lebih 25, sakit di Madinah kemudian wafat di Madinah. Nah, dengan demikian, karena ketika saat itu pada waktu yang sama Nabi Muhammad SAW masih dalam rahim ibundanya Aminah binti Wahab. Maka dari situlah jelas bahwa ketika dilahirkan Nabi Muhammad SAW pada waktunya, beliau dilahirkan tanpa pernah melihat wajah ayahandanya. Beliau dilahirkan dengan seorang yatim yang kita tahu bagaimana mujahadah seorang yatim itu dalam mengarungi bahtera kehidupan dunia ini. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Al-Imam Ibnu Ishaq rahimallahu ta'ala bahwa summa lam yalbis Abdullah bin Abdul Muthalib an tuwafiya wa ummu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hamilahu bihi. Jadi tidak lama ketika Abdullah ini diperintahkan oleh Abdullah bin Abdul Muthalib diperintahkan untuk pergi ke Madinah atau berdagang ke Syam tadi, meninggal di Madinah. Sehingga ketika dilahirkan beliau sudah tidak punya bapak, karena ketika ayahandanya meninggal beliau masih dalam kandungan ibundanya. Kemudian beliau melanjutkan pernyataannya, wa sya'allahu azza wa jal bihikmati an yulad wa yansha nabiyyina sallallahu alaihi wasallam yatiman wal yatim lughatan huwal ifrat aw fardu min kulli syai' wa istilahan huwa as-saghir alladhi faqada abahu wa huwa duna sinil bulugh. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, dan Allah Ta'ala berkehendak, Allahu Azza wa Jalla telah berkehendak dengan hikmahnya Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan dan dibesarkan dalam kondisi yatim. Dan yatim itu secara bahasa adalah sesuatu yang satu yang tidak dua, itu namanya yatim. Setelah istilah adalah anak kecil yang kehilangan orang tuanya, baik dia masih dalam kandungan atau sebelum balik. Maka jika ada seorang anak ditinggalkan oleh bapaknya sebelum balik, maka dikatakan sebagai anak yang yatim, dan itu yang terjadi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Walam ya'is sallallahu alaihi wasallam ma'a ummihi sayyidah Aminah binti Wahab katsiran. Fa fi sadisah min umrihi tuwfiyat ummuhu. Allahu akbar. Begitulah setelah beliau dilahirkan di dunia, tidak lama hidup bersama ibundanya Aminah binti Wahab. Pada tahun ke-6 dari umurnya, ibundanya pun meninggal dunia, wafat. Sehingga setelah itu berpindahlah yang memelihara, yang menjaga, yang membesarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecil, dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Oleh kakeknya Abdul Muthalib, begitulah pernyataan oleh para alim ulama kita. Jadi kakeknya lah yang menjaganya, Kemudian tidak lama kemudian kakeknya pun meninggal dunia. Yaitu pada umur Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam 8 tahun, yang kemudian penjagaan berpindah kepada pamannya ini Abu Talib, yang merupakan saudara kandung dari Abdullah, ayahandanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Allah Ta'ala pun telah berfirman dalam Al-Quran, menyebutkan dan mensifati tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau dilahirkan dan dibesarkan dalam kondisi yatim, sebagaimana disebutkan dalam surat Ad-Duha. Alam yajidka yatiman fa'awa. Allah mengatakan, alam yajidka, bukankah kami telah mendapatimu wahai Muhammad, wahai kekasihku sallallahu alaihi wasallam, engkau seorang yang yatim, fa'awa,
kemudian dia, Allah Ta'ala, memberikan tempat untukmu. Melalui siapa? Setelah ibundanya meninggal dunia, beliau diamanahkan, tentunya hakikatnya adalah kehendak Allah Ta'ala, kepada kakeknya, dari kakeknya pindah ke pamannya, sehingga beliau menjadi seorang nabi. Bahkan telah berdakwah pun pamannya Abu Talib menjaga, melindungi, senang bahagia bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sayang seribu sayang, di akhir hayatnya pamannya tersebut yang sangat mencintai anak dari saudaranya tersebut, jadi keponakannya, lebih daripada yang lainnya, karena dulu merasakan barokahnya ketika mengayomi, menjaga, memelihara Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kecil itu. Tapi sayangnya beliau tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal dia satu orang yang diantaranya yang sangat dikendaki oleh Nabi Muhammad hidayah. Allahu Akbar. Inilah salah satu bagian daripada ujian para dai, ujian yang menimpa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Sahibul Kitab Jalalaini ketika beliau menerjemahkan alam yajidka yatiman fa'awa, beliau mengatakan telah meninggal, telah kehilangan Nabi Muhammad semenjak kecil bapaknya, ya, sebelum bahkan beliau dilahirkan. Tetapi ada pendapat juga atau riwayat yang menyatakan bahwa bapaknya meninggal dunia ketika Nabi Muhammad sudah dilahirkan 2 bulan. Tapi yang banyak disepakati oleh jumhur ulama bahwa bapaknya meninggal dunia sebelum Nabi Muhammad dilahirkan di muka bumi ini. Fa'awa bi maka ila ammika Abi Talib. Setelah itu maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pelindungan kakeknya, kemudian ke pamannya Abu Talib. Ma'asal muslimin wal muslimat, pendengar Radio Ismail yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam As-Sa'di mengatakan dalam tafsirnya ketika membahas ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ilang fa'agana. Beliau mengatakan alam yajidka yatiman fa'awa ay wajadaka la ummalak wa la ab. Kami mendapatkan engkau yang Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam, tanpa ibu, tanpa bapa. Bal qad mata abuhu wa ummuhu wa huwa la yudabbiru nafsahu. Allahu akbar. Sesungguhnya telah wafat bapak dan ibunya dan dia belum mampu untuk mengatur urusan dirinya sendiri. Fa'awahullahu, dan Allah memberikan tempat untuknya, yakni kafalahu jaddahu Abdul Muttalib. Kemudian dijaga, dilindungi, diayomi oleh kakeknya Abdul Muttalib. Ketika telah meninggal dunia, berpindah kepada pamannya. Hatta ayyadahu bin nasrihi, sehingga pamannya menolongnya, membelanya, sampai beliau mendakwahkan ajaran Islam kepada manusia. Dalam kasus dan kejadian ini, ma'asyiral muslimin, kita meyakini sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa apapun yang telah menimpa dalam proses kehidupan Nabi kita Muhammad itu adalah proses kehidupan yang terbaik, yang merupakan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tentunya di belakang itu, kenapa Nabi Muhammad harus hidup dalam kondisi yatim? Ini jadi pertanyaan bersama. Pada beliau nanti akan menjadi manusia yang besar. Subhanallah. Apa hikmah di balik itu semua? Ada yang sebagian ulama mencari hikmahnya, mencoba mencari hikmahnya. Ada juga yang begitu saja mengimani hal tersebut. Tetapi jika kita mengetahui hikmah-hikmah yang kita tahu, yang manusia tahu, alangkah indahnya sehingga kita semakin cinta dan kita mengerti bahwa setiap yang menimpa Nabi Muhammad dalam proses kehidupan Nabi Muhammad, bahkan dari sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, merupakan proses ilahi, proses yang Allah siapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmahnya? Yang pertama, dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dan juga dalam riwayat yang lain, hadis sahih, bahwa ternyata Nabi Muhammad menjadi yatim itu merupakan ciri tanda kenabiannya.
Dari mana? Nanti akan dibahas ya pada babnya secara detail. Ketika Nabi Muhammad SAW masih kecil, kurang lebih umur 12 tahun, dibawa oleh pamannya Abu Talib untuk menemaninya berdagang ke wilayah Syam. Di tengah perjalanan berjumpalah dengan seorang pendeta yang mengetahui dan mengerti tentang ciri-ciri kenabian yang akan datang. Karena memang ciri kenabian sallallahu alaihi wasallam sudah ada dalam kitab-kitab ahlul kitab. Sehingga Allah mensifati mereka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu betul Nabi Muhammad itu sebagaimana mengetahui anaknya, kapan lahirnya, apa tandanya, di mana nanti dan seterusnya. Itu diketahui. Maka ketika mereka dipanggil oleh, ya secara singkat kisah, memang hadisnya panjang, yang kita ingin ambil adalah, maka seorang pendeta ini yang tidak pernah selama ini keluar dari tempat ibadahnya, ketika melihat tanda-tanda tersebut ada pada kafilah yang di dalamnya ada Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam itu, dia turun dan bertanya, "Siapakah bapaknya?" Maka Abu Thalib mengatakan, "Akulah bapaknya." Dia mengatakan, "Tidak, engkau bukan bapaknya. Dia pasti anak yatim." Dia katakan, "Oh ya betul, dia telah yatim karena bapaknya adalah saudaraku." Ya, walaupun paman juga sebagai pengganti ayah ya, pengganti bapak, tetapi secara fakta, secara hukum memang dia adalah anak yatim. Maka beliau mengatakan, begitulah Nabi akhir zaman adalah dibesarkan dalam kondisi yatim. Subhanallah. Maka yatimnya Nabi Muhammad SAW adalah kehendak Allah memang. Untuk apa? Menunjukkan bahwa Nabi akhir zaman di antara tandanya dari semenjak kecil beliau sampai menjadi besar, dibesarkan dalam kondisi yatim. Ini merupakan tanda yang tidak bisa direkayasa. Subhanallah. Ini yang pertama, ma'asal muslimin wal muslimah pendengar radio Ismail yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jika kita melihat secara de faktanya bahwa kehidupan anak yatim itu kehidupan yang sangat berat. Karena ujian manusia yang sangat berat adalah ketika dia masih memerlukan kasih sayang, nafkah seorang ayah, nafkah pengayoman daripada ibunya. Maka disebut dalam bahasa kita yatim piatu. Ya kan, yatim hilang bapaknya, piatu yatim ibunya, hilang ibunya. Saat kita memelukkan seorang anak manusia Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam, memelukkan pelukan ibunya, kasih sayang ibunya, dia tidak dapatkan. Saat dia memerlukan kasih sayang belayan dari seorang ayah, dia tidak mendapatkan. Maka sesungguhnya kehidupan yang paling berat yang dijalani oleh anak manusia adalah ketika dia kecil dan dia telah menjadi yatim, alias ditinggal oleh bapaknya. Bahkan lebih sempurna lagi ujiannya ketika juga ditinggalkan oleh ibundanya. Subhanallah. Dari semenjak kecil, ma'asal muslimin, ini ujian yang menimpa Nabi kita. Ujian yang menimpa Nabi kita. Dari semenjak kecil, beliau dibesarkan dalam ujian yang sangat besar. Yang umumnya manusia itu akan sangat beratnya luar biasa. Karena itulah Nabi Muhammad SAW pernah ditanya dalam riwayat Ibnu Majah dan lain sebagainya, hadis sahih. Ditanya tentang, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling besar ujiannya? Nabi kita Muhammad SAW bersabda, al-anbiya, summa al-amthal fal-amthal. Dalam riwayat, summa ladin yalunahum, summa ladin yalulahum. Dalam riwayat, al-anbiya, summa al-ulama, summa al-salihin. Ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya itu? Rasulullah mengatakan, para nabi. Kemudian orang yang dekat dengan para nabi. Orang yang dekat para nabi dalam riwayat yang lain, mereka adalah, setelah para nabi adalah ulama. Karena ulama pewaris nabi. Kemudian orang-orang yang soleh. Dan manusia itu diuji sesuai dengan kadar ketingkatan imannya dalam Islam. Kalau imannya semakin tinggi, ujiannya semakin berat. Hanya sikap bagaimana yang membedakan antara orang yang imannya kuat dengan yang tidak. Maka orang yang lemah imannya, yang kerdil imannya, sebagaimana umumnya kita, termasuk yang berbicara. Maka kalau kita tertimpa ujian, kita merasakan tidak ada manusia yang berat sekali ujiannya melampaui ujian kita. Padahal ibarat cuma digigit semut, ya kan? Tapi kita merasa ini ujiannya paling berat yang kita rasakan dalam proses kehidupan kita itu. Kenapa? Karena cara pandangnya itu yang berbeda. Orang-orang yang soleh, ulama-ulama, para nabi, ujian itu bagian dari proses kehidupan, mendewasakan, menguatkan iman, menguatkan pondasi landasan kehidupannya. Subhanallah. Dan itulah ma'asal muslimin.
Tidak ada manusia hebat kecuali orang-orang yang telah melalui proses ujian mujahadah yang luar biasa, yang telah tahamul, yakni tahan uji dengan ujian-ujian yang menimpanya, sehingga dia menjadi digembleng dalam proses kehidupannya, mendapat gemblengan langsung ya dari Allah Ta'ala tentunya. Dalam kondisi yang seperti itu, dia akan tumbuh menjadi manusia yang berbeda dengan yang lain. Dan ini jelas menunjukkan dalam Islam memang berbeda. Ujian itu membesarkan, menguatkan, mendewasakan. Dan itulah yang menimpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ujian yang besar yang menimpa Nabi kita, bahkan sebelum menjadi Nabi dan Rasul, dari semenjak dilahirkan di dunia pun bayangkan, tidak pernah melihat bagaimana wajah ayahandanya. Subhanallah. Melihat wajah papanya pun belum pernah. Bahkan tidak lama hidup dengan ibundanya, ditinggalkan oleh ibundanya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini ujian yang paling berat, ma'asal muslim. Ujian yang luar biasa. Ya kan, ujian yang luar biasa. Tapi Nabi Muhammad berhasil melampaui ini semua. Nabi Muhammad dari semenjak kecil sukses menghadapi proses kehidupan ini yang menimpanya. Subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dari semenjak kecil manusia hebat. Dari semenjak kecil adalah manusia hebat. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, nash'atu ala quwwati wa salabati wa tahammul mundu sagrin. Beliau tumbuh sampai menjadi besar, sampai menjadi nabi dan rasul dengan ujian yang sangat luar biasa. Ternyata ujian yang menumpa bertubi-tubi itu menguatkan Nabi Muhammad secara mental dan fisiknya, sehingga beliau menjadi orang yang tahammul, tahan uji dari semenjak kecilnya. Kenapa? Allah, hikmah di balik itu adalah liyakuna muahilan litahammuli mas'uliyati dakwah li jami'il bashar fima ba'd. Tujuannya ternyata adalah apa? Supaya dia menjadi ahli, menjadi orang yang layak dan pantas untuk mengemban tugas yang sangat besar, yang sangat mulia, yang sangat besar, yang sangat mulia, yang sangat berat tentunya, yakni menyampaikan risalah Allah kepada seluruh umat manusia. Ini persiapan yang Allah siapkan kepadanya, ma'asal muslimin. Subhanallah. Faqad asa Nabi sallallahu alaihi wasallam hayatal faqr wa kana yatiman wara'al ghanam. Subhanallah. Nabi Muhammad sallallahu dari semenjak kecil hidup menjadi orang yang miskin. Miskin, yatim. Kalau yatim tapi kaya enggak apa-apa. Ini miskin, yatim. Subhanallah. Kita tahu bagaimana hidup susah. Miskin saja sudah susah, ma'asal muslimin. Apalagi yatim. Subhanallah. Kalau kekurangan makan dan minum akan hilang jika kita melihat bapak kita ada. Jika kita mendapatkan pelukan sang ibunda kita, akan hilang rasa itu. Tapi kalau sudah kekurangan makan, kekurangan minum, tidak punya tempat tinggal, bapak pun tidak ada, ibu pun tidak ada, bagaimana ma'asal muslimin? Sudah kita bayangkan bagaimana susahnya hidup di zaman itu. Subhanallah. Bahkan Nabi Muhammad sempat menjadi pengembala kambing bagi orang-orang kaya Quraisy. Dan ini telah dinyatakan dalam hadis sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma ba'asallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Subhanallah. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun ke muka bumi ini kecuali dia pernah mengembalakan kambing. Faqala ashabuh, maka berkata sahabat-sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa anta, engkau juga ya Rasul?" Qala na'am. Ya. Aku dahulu mengembalakan kambing ya dengan beberapa uang yang diberikan oleh si empunya kambing tersebut dari ahli Mekah. Dan inilah proses kehidupan ma'asal muslim. Sehingga dari kenyataan ini tidak ada istilah lahir dari orang yang kaya. Saat kecil kita manja, saat muda kita poya-poya, ya kan. Saat besar kita bahagia dan sukses, mati masuk surga, itu hanya omong kosong belaka. Tidak ada kehidupan seperti itu. Subhanallah. Karena ternyata yang mendewasakan kita, yang menjadi kita orang yang hebat, orang yang kuat, orang yang tahan uji, ya kan, yang siap dengan tanggung jawab yang besar. Karena Allah siapkan untuk seluruh kemaslahatan umat ini. Tentunya beliau adalah orang yang sangat hebat. Ternyata kehebatannya sudah semenjak kecil dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian ma'asal muslimin,
rahimani wa rahimakallah, pendengar Radio Ismail yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang ketiga adalah bahwa dengan dibesarkannya Nabi Muhammad menjadi anak yang yatim. Menjadi anak yang yatim ini sesungguhnya adalah suatu kondisi di mana Allah kondisikan, ingin menunjukkan kepada umat manusia bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad murni itu dari Allah. Bukan ajaran didikan nenek moyangnya, baik bapaknya, baik kakeknya, tidak. Tapi lepas daripada itu semua. Sehingga agama ini tolak ukurnya bukan keturunan sesungguhnya, tapi kelayakan dan kepantasan. Kelayakan dan kepantasan, walaupun umumnya kalau bapaknya baik, insya Allah anaknya pun akan menjadi baik dan seterusnya. Tapi dalam kasus ini, di mana Nabi Muhammad SAW akan diberikan tugas yang besar setelah zaman fatrah, zaman kekosongan kenabian 600 tahun kurang lebih, ya kan, agar tidak ada syak, keraguan, tuduhan kepada Nabi Muhammad, tidak ada subhat bahwa ajaran ini adalah ajaran dari kakeknya, bukan. Maka subhanallah, Allah jadikan Nabi Muhammad hidup sendiri di muka bumi ini, seakan-akan demikian. Orang yang paling berpengaruh siapa? Kedua orang tuanya, kakeknya. Ini tidak ada. Dan ini jelas ya menjawab tuduhan orang-orang yang tidak paham dengan Islam bahwa ajaran Nabi Muhammad SAW pengaruh dari leluhurnya Nabi Muhammad itu tidak ada. Maka ulama mengatakan hikmah beliau dilahirkan sebagai yatim, dibesarkan menjadi sebagai yatim, ib'adu syak wa tuhum fi anna hadha ad-din kana min tawjihi wa irsyad wa tarbiyah abihi wa jaddihi lahu khasatan aw jaddahu Abdul Muttalib kana min kibari Quraisy wa asyadihim. Jadi Nabi Muhammad SAW yang kelak akan membawa tanggung jawab besar mas'uliyah dakwah itu, dengan beliau sebagai yatim dari semenjak kecil, maka menjauhkan keraguan, menjauhkan tuduhan pada masalah ini, bahwa beliau dididik, dibesarkan oleh tarbiyah ajaran dari orang tuanya ataupun kakeknya. Apalagi saat itu kakeknya merupakan pemimpinku Quraisy, dan bapaknya sendiri orang yang dipersiapkan untuk melanjutkan itu, tapi beliau meninggal dari semenjak kecil. Ini adalah hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan menjadi orang yang yatim, miskin, tentunya yatim, miskin, maka secara langsung ataupun tidak langsung Nabi Muhammad merasakan bagaimana susah payahnya hidup menjadi orang yang miskin dan yatim. Sehingga apa? Ini membekas dalam kehidupan sanubari terdalam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau kemudian, ya, ini adalah persiapan, seakan-akan Allah mengatakan, ya, bahwa menjadi orang yang miskin itu susah, menjadi orang yang yatim itu enggak enak. Maka apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad menjadi besar, apalagi ketika beliau menjadi nabi dan rasul, maka beliau merespon nilai sosial ini dalam dirinya. Sehingga apa? Bahkan Nabi Muhammad menganjurkan untuk apa? Untuk menolong, dekat dengan mereka, dekat dengan orang-orang yang miskin. Sehingga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubghuni fi du'afa." Carilah aku. Ya, katanya, carilah keridhaanku. Bagaimana caranya? Berbuatlah kalian kepada orang-orang yang lemah. Berbuatlah kalian dengan orang-orang yang lemah, kasih orang yang lemah. Maka dakwah Islam pertama kali pengikutnya adalah kebanyakan orang-orang yang lemah, du'afa, wal masakin wal fuqara. Itu tanda kebenaran, bukan orang-orang kaya. Ya kan, giliran artis didatangi, bangga foto-foto. Giliran kita datang kepada orang miskin, kita cuekin. Enggak begitu seorang dai itu. Sama saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Justru Rasulullah mengatakan, "Ibghuni fi du'afa." Ibghuni, carilah keridhaanku, ya. Di mana? Bersamalah kalian orang-orang yang miskin, bersama kalian orang-orang yang lemah. Itu kata Nabi Muhammad. Bahkan beliau mengatakan, fa inna ma turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum. Sesungguhnya kalian diberikan rezeki, kalian diberikan pertolongan, asbab keikhlasan dan doa orang-orang yang miskin itu. Karena orang-orang yang miskin enggak punya apa-apa, biasanya ikhlas, enggak punya tendensi apa-apa dalam dirinya dia. Jangan dikira maksudnya, walaupun sebagian ada mempermasalahkan di sini, tapi sebagian hadisnya dikatakan sebagai hadis yang sahih. Apalagi dengan penguat hadis-hadis
yang baik. Dan nilai-nilai ini, ma'asal muslimin wal muslimat, pendengar Radio Ismail yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, semakin terasa karena Rasulullah pernah menjadi pelaku, bagian dari mereka. Maka Nabi Muhammad sangat sayang dengan orang yang miskin. Kita lihat Bilal. Siapa pengikutnya Rasulullah? Manusia paling mulia pengikutnya siapa? Bilal. Seorang budak miskin papa, bahkan dirinya pun tidak dipunyai karena dia sebagai budak. Subhanallah. Dan bahkan Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk selalu mengasihi mereka, untuk berbagi makanan dengan mereka, berbagi sesuatu yang kita punya untuk mereka. Bahkan Nabi Muhammad mengancam, ya, dikatakan orang tidak beriman, ya, orang yang tidak beriman jika tetangganya kita tahu dia miskin, dia kelaparan, dan kita tidur dalam kondisi kekenyangan. Subhanallah. Rasulullah mengatakan, ma'ama Nabi, tidak dianggap orang itu telah beriman kepadaku jika man bata sya'ban wa jaruhu ja'iun. Barang siapa yang dia tidur dalam kondisi kekenyangan, dia tahu tetandanya dalam kondisi kelaparan. Rasulullah mengatakan dia tidak dianggap beriman denganku. Tapi syaratnya jika dia mengetahui itu. Maka kepedulian sosial dalam Islam itu nilai yang sangat tinggi sesungguhnya. Membuat senang orang lain, apalagi orang-orang yang miskin, itu perkara-perkara yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW mengatakan, innama yang surullahu hadhil ummah bidu'afaiha bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan apa? Dengan orang-orang miskin. Doanya mereka ikhlas, salat mereka ikhlas, tidak mencari apa-apa. Mereka adalah orang-orang yang murni ikhlas. Ketika berbuat sesuatu, ya sudah, apa adanya. Tidak pernah meneko-neko membuat sesuatu untuk kepentingannya. Tidak punya apa-apa, karena dia nggak punya pengaruh. Itulah orang-orang yang miskin, ma'asal muslimin. Tetapi apa yang terjadi hari ini, kita justru menjauhkan diri kita dari mereka. Bahkan yang disebut dengan ahlu agama, para da'i pun lebih senang dengan orang kaya kalau berdakwah. Kenapa? Ya, kalau kita berdakwah dengan orang kaya, saya udah ngasih kajian di tempat ini, kita akan senang. Kenapa senang? Karena dianggapnya kita keren, terkenal. Beri kita orang-orang hebat di kalangan dunia. Ya, besar di mata Allah belum tentu besar di mata manusia, belum tentu besar di mata Allah. Subhanallah. Maka terjun ke bawah mendatangi mereka adalah salah satu sifat karakter Rasulullah SAW dan merupakan asas dalam dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Taib. Kemudian hikmah yang kelima, Nabi Muhammad dilahirkan dan dibesarkan menjadi orang yatim. Apa hikmah yang kelima? Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakallah. Tadi di atas telah diterangkan bahwa Nabi Muhammad dilahirkan dalam usia yatim karena bapaknya sudah meninggal dunia ketika beliau masih dalam kandungan ibundanya. Tapi sempat hidup bersama ibunya selama 6 tahun. 6 tahun inilah waktu yang paling penting bagi seorang anak kebersamaannya bersama ibu. Sehingga para ulama-ulama yang membidangi tentang ilmu tarbiyah secara khusus, minimal 2 tahun ya anak itu bersama ibundanya. Karena sangat besar pengaruhnya untuk kepribadiannya, untuk sosialnya, dan lain sebagainya, memerlukan itu. Maka begitu pentingnya seorang ibu itu. Dan kita bayangkan Nabi kita Muhammad SAW dibesarkan oleh ibunya sendiri selama 6 tahun. Bagaimana mujahadah ibu tersendiri. Setelah 9 bulan 10 hari mengandungnya, kemudian merawat, mendidiknya, memenuhi seluruh keperluannya selama 6 tahun. Maka ketika Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah, ayunasi ahaku sohbati, siapakah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan kasih sayangku, penghormatanku, pengayomanku ya Rasul? Apa kata Nabi? Ibumu 3 kali, baru bapakmu. Terlihat dari sini ma'asal muslimin. Kisah ini sama. Dan ternyata kisah yang dialami Rasulullah juga terjadi pada nabi-nabi sebelumnya. Nabi Isa dibesarkan oleh ibundanya saja. Nabi Musa, ya, Nabi Ismail dibesarkan oleh ibundanya saja, dan seterusnya. Ternyata ini menjadi sunnatullah kepada para nabi dan rasul. Dan kita lihat secara faktanya berapa besar, berapa banyak ulama-ulama ahlul Islam yang dibesarkan oleh ibundanya karena dia lahir sebagai yatim atau minimal masih kecil ditinggal oleh bapaknya. Contoh siapa?
Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau adalah orang yang miskin dan yatim, tapi kemiskinannya dan keyatimannya tidak menghalangi beliau menjadi orang yang sukses, orang yang hebat. Kenapa? Siapa yang berpengaruh paling berhak di sini? Ibundanya. Maka ibu kita baik, ibu kita tangguh, maka insya Allah anak-anaknya menjadi orang yang hebat. Tapi bapaknya hebat, ibunya tidak tangguh, padahal ibu orang yang paling dekat dengan anak-anaknya, berat untuk diharapkan menjadi orang yang hebat. Karena itulah mencari jodoh, mencari calon dari ibunda anak-anak kita, carilah karakter ini, ma'asyiral muslimin. Semoga saya dan kita semuanya para laki-laki diberikan ya pendamping-pendamping hidup, wanita-wanita yang solehah, yang sangat kuat ya imannya, ilmunya, ketangguhannya, sehingga siap mendidik dan mentarbiyah dan menyiapkan generasi untuk kita yang lebih baik daripada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hikmah yang berikutnya adalah hikmah yang keenam. Ketika secara umum Nabi Muhammad SAW dilahirkan yatim, dibesarkan tidak lama dengan ibunya, berpindah ke kakeknya, jadi satu orang ke orang yang lain. Dan ini berefek kepada kejiwaan seorang anak. Jadi seakan-akan Allah melepaskan pengaruh dari manusia, tarbiyah dari manusia. Lalu siapa yang mentarbiyah Nabi Muhammad kalau begitu? Subhanallah. Ada ayat dalam surat At-Taha ya. Wastana'tuka li nafsi, wastana'tuka li nafsi. Dan aku memilihmu untuk diriku sendiri. Jadi seakan-akan Allah memilih Nabi Muhammad, ya sudah aku aja yang mentarbiyah ini Muhammad. Ini Muhammad kecil yang kelak akan kupersiapkan menjadi manusia hebat. Jadi betul-betul dari semenjak kecil memang semua pengayoman, penjagaan, pentarbiyahan semua dari kuasa Allah. Kasih sayang Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia mana orang yang akan menjadi orang yang hebat jika Allah sendiri yang menjaganya, jika Allah sendiri yang menanggungnya. Subhanallah. Kita teringat satu hadis. Ketika kita mau bersafar disunahkan. Salah satu doa safarnya adalah Allahumma anta fi sahibi fi safari wa khalifati fi ahli. Ya Rabb, engkau adalah teman dalam safarku dan engkau adalah penggantiku untuk keluargaku. Jadi orang ketika di keluarga kita, anak kita, istri kita, ketika kita sebagai kepala keluarga keluar merantau, berdagang, mencari ma'isyah, menyambut rezeki Allah. Yang menjadi pengganti kita di rumah kita siapa? Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam perjalanan yang pendek, apalagi kalau ditinggal mati. Ditinggal wafat oleh bapak dan ibunya. Pastilah Allah yang akan langsung bertanggung jawab atas anak tersebut. Apalagi anak tersebut dipersiapkan oleh Allah menjadi nabi yang hebat. Manusia yang terhebat nomor satu di muka bumi ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian menjadi rahmatan lil alamin, sayyidil awwalin wal akhirin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hikmah yang berikutnya, ya, hikmah yang keenam berarti. Hikmah di antara hikmah Nabi Muhammad menjadi yatim piatu, ya, dari semenjak kecil. Ini juga sesungguhnya adalah hiburan bagi anak-anak yang lain. Oh, ternyata Nabi kita pun juga yatim piatu. Ini menjadi motivasi bagi yatim piatu, orang yang miskin. Sepanjang zaman sampai kapanpun. Jadi Nabi Muhammad menjadi suri toladan bagi mereka secara khusus dari semenjak kecil, bahwa kemiskinan, ya kan, kemiskin kita, kefakiran kita, kepapaan kita, keyatim piatuan kita tidak menghalangi kita menjadi orang yang hebat. Karena Nabi kita sendiri adalah orang yang hebat. Ini contoh suri toladan yang sangat luar biasa. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah, suri toladan ternyata ada khusus pada Nabi Muhammad dari keyatiman Nabi, dari kefakiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu hal penting ya, yang kita perlu disampaikan, kita cuplik perkataan ini. Kita sampaikan kepada mereka, orang-orang yang Allah takdirkan jadi yatim, yang miskin pula, ya kan, bahwa kemiskinan kamu wahai anakku, wahai adikku, wahai saudaraku, tidak menghalangi engkau menjadi orang yang hebat. Kemiskinanmu, kamu gak punya apa, bahkan kamu gak pernah dipeluk oleh ibumu, kau tidak pernah melihat wajah ayahmu, tidak akan menghalangi engkau menjadi orang yang hebat. Nabi kita adalah orang yang hebat dan ternyata dulu yatim piatu. Subhanallah, siapa yang tidak senang, ma'asyiral muslimin? Contoh manusia terbaik yang pernah ada sepanjang sejarah manusia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lah seluruh contoh bagi manusia, bukan hanya untuk orang Islam.
Kesuksesan ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala keterbatasan yang ada. Subhanallah. Kemudian yang ketujuh, ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah pelaku dari kemiskinan dari semenjak kecil. Pelaku dan merasakan telah mendarah daging mengalir dalam dirinya. Dia sebagai yatim bahkan piatu. Karena itulah setelah beliau menjadi nabi dan rasul, setelah besar, apalagi setelah beliau menjadi resmi diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul, salah satu ajaran Islam, ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah peduli dengan yatim piatu. Bahkan Rasulullah memberikan keutamaan khusus. Ana wa kafilul yatim fil jannati kahataini. Subhanallah. Rasulullah mengatakan, aku dan orang yang mengasuh, mengayomi, menjaga orang yang yatim nanti bersamaku di surga. Kahataini, kata Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kan mengatakan menjajarkan jari tengah dan jari telunjuk. Jadi begini. Aku dan orang yang menjaga, mengayomi yatim piatu begini nanti katanya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu keutamaan yang sangat luar biasa. Mengayomi, peduli dengan mereka merupakan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu bentuk kepedulian nyata ajaran Islam, ajaran Islam untuk semuanya, apalagi orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak punya apa-apa, ya, orang-orang yang tidak punya apa-apa. Karena Rasulullah merasakan bagaimana susah hidupnya. Dan sekali lagi catatan penting dalam hal ini adalah apa? Walaupun dengan kemiskinan ini, ya, dengan kefakiran ini, keyatiman dan keyatim piatuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menghalangi manusia itu atau menghalangi Rasul menjadi orang yang hebat. Karena itulah dalam hadis yang sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Nasu ma'adin kama'adinid dahabi wal fiddah." Manusia itu seperti barang tambang. Barang tambang seperti emas dan perak. Khiyarukum fil jahiliyatu khiyarukum fil Islam. Berapa banyak orang yang dahulu mereka menjadi orang hebat di zaman jahiliyah, maka ketika dia masuk Islam pun menjadi orang hebat di zaman Islam, tapi dengan syarat dia tafakuh, belajar agama. Nah, Rasulullah menggambarkan manusia seperti ma'adin, emas, ya, seperti emas ataupun perak. Itulah manusia. Artinya manusia itu bernilainya itu macam-macam, tergantung nilainya pada dirinya. Kalau emas dan perak lahiriah, tapi kalau manusia adalah apa yang terkandung pada dirinya, sifatnya, imannya, dan ilmunya. Emas itu pun tidak akan menjadi emas yang mahal. Perak tidak akan menjadi harta yang menawan bagi setiap yang melihatnya, kecuali jika diproses. Nah, proses inilah proses didulang, ditambang dari tanah, diangkat ke dapur tinggi dengan temperatur tingkat panasnya sampai 1000 ke atas, bayangkan, baru dialirkan ke namanya kecetakan-cetakan yang diinginkan oleh para yang punya pabrik tersebut sesuai dengan pesanan masing-masing. Itulah sesungguhnya proses ma'asal muslimin. Dan ini menggambarkan kepada kita apa? Manusia akan menjadi hebat harus menempuh melalui proses. Tidak boleh lari dari proses. Maka orang yang lari dari proses bukan menyelesaikan masalah, tapi menunda masalah dan akan menumpuk masalah. Orang yang hebat selesaikan proses demi proses, ya kan, proses demi proses, kemalah dia akan sampai pada proses yang paling tinggi. Itulah kisah-kisah yang pernah terjadi yang menimpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan bahasan penting bagi kita semuanya, ya, untuk menilai kembali kenapa Rasulullah itu menjadi yatim piatu. Ternyata ada hikmah yang besar. Subhanallah, luar biasa. Demikian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Ismail yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada pagi menjelang siang ini semoga dapat menambah ilmu pemudaraan kita, menambah keyakinan, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, dan memberikan motivasi dalam menjalani roda kehidupan di dunia yang penuh dengan fitnah dan fana ini sebagai bekal untuk kita. Kalau yatim piatu pun bisa menjadi orang hebat, apalagi kita yang masih diberikan karunia semuanya. Pasti ada bapak, pasti ada ibu, ada keluarga, ada harta, ada pangkat, ada jabatan, lebih berhak untuk itu. Demikian, semoga bermanfaat. Wa yakum lima yubuhu wa yardah. Subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.